Sampurasun. Seperti biasa, rutin diskusi kita setiap Sabtu. Hanya saja kali ini saya ingin justru memulai tidak dengan tema yang saya tentukan, tapi justru saya ingin meminta apa yang kita mau bahas nih hari ini. Siapa tahu ada usulan atau ada sesuatu yang ingin dibahas, disampaikan untuk menjadi satu tema bahasan diskusi kita kali ini. Supaya juga kemudian kita lebih interaktif ya. Kalau dari saya nentuin tema terus kan nggak seru. Sekali-sekali saya juga pengen minta dari yang hadir, apa yang kira-kira bisa menarik untuk kita bahas bersama-sama. Siapa yang mau sumbang? Ya, silakan. Sampurasun, Pak Dik. Rampes. Berkenaan dengan kasus terakhir yang lumayan ramai dibicarakan dan ada di media massa. Berkenaan dengan masalah Freeport yang kemudian diangkat oleh media massa dari sudut pandang pertemuan Setia Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport sendiri yang kemudian rekamannya diangkat oleh Sudirman Said dan dilaporkan. Apakah ini merupakan, bagaimana pendapat Pak Dik? Apakah ini merupakan hanya pengalihan isu dari kasus sebenarnya yang berkaitan langsung dengan kontrak PT Freeport dengan Indonesia, atau apa memang ini sesuatu yang penting? Ya, menarik. Tentang apa? Seringkali di judulnya di media sosial disebutnya apa? Papa minta saham. Oke. Papa minta saham. Karena mama minta pulsa biasanya. Ya, kan? Jadi papa lebih tinggi kemampuannya, dia minta saham, dia nggak minta pulsa. Kalau pulsa jatah mama. Ada lagi yang lain? Mungkin. Berkaitan dengan kasus tersebut, sekarang kan ada nama yang masuk baru, Muhammad Reza Charip. Nah, dengan kekuatan yang katanya akan dimiliki kekuatan mafia dalam penggunaan cukup dan pertahanan, bagaimana menurut Pak D masuknya tokoh ini di antara kedua kasus tersebut? Nah, oke. Reza Khalid. Jadi C-nya dipakai, kan CH. CH itu Khalid. Reza Khalid. Oke, yang lain lagi? Siapa lagi? Siapa? Loh, nggak ada lagi. Sampurasun, Pak Dik. Bukan bermaksud untuk mendahului bergulirnya sidang MKD yang sedang berjalan saat ini. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan Setia Novanto tidak ada unsur pidana sama sekali. Yang terjadi di situ adalah pelanggaran kode etik. Dan apabila hasil dari sidang MKD adalah menyatakan Setia Novanto bersalah, maka apa konsekuensi yang akan dia terima, dan apakah itu akan menjadikan efek jerak untuk orang-orang selanjutnya tidak melakukan hal serupa? Mereka jera untuk ketahuan mungkin. Jadi lain kali bagaimana caranya nggak ketahuan sebetulnya. Jadi jera ketahuan aja, tapi bukan berarti jera tidak kemudian melakukan lagi. Siapa lagi yang lain? Coba kita kumpulin semua deh. Ayo dong. Apa? Ya. Kalau tadi kan teman-teman yang lain berbicara tentang Freeport. Kalau saya coba mau nyinggung kasus yang lain nih Pak D. Apa tuh? Terkait dengan Kapolda Metro Jaya kita, Pak Tito. Oh, bukan kita di Bandung. benar. Metro Jaya Jakarta. Jadi bukan kita. Untungnya bukan kita. Untungnya bukan Kapolda kita itu. Terus. Ya, kita Jawa Barat soalnya. Yang saya mau tanyakan nih Pak D, kemarin-kemarin kan kita bahas tentang Pancasila nih. Nah, statementnya beliau terkait dengan hal tersebut, beliau bilang tentang Pancasila bertolak belakang dengan Islam. Nah, saya mau tahu nih, menurut Pak D itu seperti apa sih pendapat Pak D tentang hal tersebut? Oke, menarik. Oke, siapa lagi? Ya. Saya mau tanya soal pilkada yang sebentar lagi akan dilakukan.
Ini soal pilkada ya, bukan pilkoplo ya. Kita sepakati dulu itu. Oke, pilkada. Terus? Pengetahuan saya, pilkada pada 9 Desember ini kan akan dibiayai negara sebesar 6,7 miliar. Nah, menurut Pak itu bagaimana? Triliun. Oh, triliun. Ya, miliar kecil lah. Nggak ada uang saku. Lalu Oke. dengan pilkada yang dilakukan serentak ini, apakah akan efektif? Akan mengurangi suara suara? Oke. Berkenaan dengan Sampurasun Pak. Rampes. Berkenaan dengan pilkada tadi. Tanggal 9 Desember ini tiba-tiba dijadikan hari libur nasional. Nah, emang maksudnya apakah bagaimana secara perundang-undangannya, apakah memang bisa tiba-tiba dijadikan hari libur itu atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin lebih tepat hari bolos nasional aja ya. Jadi kita nggak usah libur, tapi membolos secara nasional. Belakang dulu, Sampurasun Pak De. Rampes. Pak De, tadi sempat disebut tentang Reza Chalid. Kalau Khalid, sebenarnya Waktu kenalan sama saya dia ngomongnya Reza Khalid soalnya, jadi bukan Reza Chalid. Jadi, Sariawan. oke. Terus? sebenarnya untuk apa ya? Dari zaman dulu ada Lim Sulyong, terus ada Tommy Winata, ada beliau itu. Sebenarnya sikap pemerintah itu seharusnya bagaimana terhadap pengusaha-pengusaha yang punya bargaining power tinggi. Ya, oke. Terus yang lain? Berkenaan dengan masih pilkada Pak De, jadi ini kan tanggal 9 Desember nanti kan kita akan pilih wakil gubernur, gubernur itu sedangkan kandidatnya aja kan kita nggak kenal. Nah ini jadi Kenalan dulu makanya. jadi apa ya? Apakah sebetulnya ini dianggap sah atau bagaimana? Gitu? Karena rakyat kan nggak mengenal dengan calonnya, jadi seperti membeli kucing dalam karung. Ya, padahal kucing sekarang nggak dalam karung. Udah pakai, kadang-kadang datang sendiri. Dipanggil datang sendiri kucing. Oke, ada yang lain. Oke, Sena, Sampurasun Pak De. Rampes. Ada dua. Yang pertama nanggapin yang tadi teman-teman soal isu pilkada. Terus tadi dibilang sama temen juga bahwa kita nggak kenal gitu dengan wakilnya. Ini kan berubah sejak dari sistem pemerintahan. Jadi masuk ke otonomi daerah. Oke. Otonomi daerah jadi seolah bahwa kita pilih langsung. Terus kalau nggak kenal, menurut saya jadi nggak efektif gitu, karena ya sama-sama nggak kenal, apa bedanya dengan dipilih langsung pemerintah pusat? Toh ini malah jadi ada pemilihan yang ngeluarin biaya besar gitu. Nah itu terkait otonomi daerahnya seperti apa menurut Pak De? Lalu yang kedua, kalau saya mau tambah isu yang soal kebudayaan. Kita bicara di sini, kalau ngobrol-ngobrol di sini kan tentang budaya, banyaknya diangkat itu tentang budaya. Lalu kemarin ada kasus Habib Rizik tuh, dia lagi lakuin siar di Purwakarta kalau nggak salah. Nah, dia plesetin tuh kata sampurasunnya, dia jadi apa ya? Campur racun. Seolah itu bercanda sih, tapi kalau menurut saya yang kita pakai di sini juga sampurasun, saya merasa terhina. Saya nggak suka dengan sikap dia. Kalau dia mau bercanda, kenapa dia pilih kata itu? Ya. Kenapa harus menghina kata yang sebenarnya itu udah lama gitu, dan itu punya nilai, itu sama aja dia hina assalamualaikum kalau menurut saya. Ya. Nah itu pandangan dari Pak De itu gimana? Oke ya, saya cukupkan dulu karena ini sudah banyak, ada empat isu besar yang coba kita angkat pada hari ini. Saya mencoba menjadikan ini satu paparan awal. Saya mencoba merangkum ini dalam satu paparan. Pasti bingung gimana caranya merangkum, karena satu bicara tentang Freeport, bicara tentang pilkada, bicara soal sampurasun, bicara soal bagaimana Pancasila tidak kompatibel dengan Islam, kan? Tapi
Saya ingin menyederhanakan 4 persoalan tadi menjadi satu paparan yang saya harap cukup singkat sebagai pengantar. Ya. Apa yang tadi disampaikan semuanya, untuk saya itu hanya sebagai indikator, sebagai tengara bahwa memang ada persoalan besar di negeri ini. Ada masalah besar di negeri ini yang saya boleh katakan sudah sangat akut, ya. Problem yang sangat akut terhadap proses kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Apa yang tadi disampaikan, case by case, kasus per kasus tadi, itu hanya sekedar membenarkan bahwa kita sedang mengalami satu keadaan yang sering saya sebut sebagai darurat peradaban. Ada krisis peradaban, ada bencana peradaban yang sedang melanda negeri ini. Jadi ketika kita bicara peradaban, maka ini bicara tentang multi aspek, multi dimensi. Ya. Bukan hanya di satu sektor kehidupan saya, tetapi sudah meliputi semua sektor kehidupan. Jadi bencana politik, bencana kemanusiaan, bencana budaya, bencana sosial, dan ini sudah merasuk ke dalam semua sendi kehidupan kita, peri kehidupan kita, bertanah air, berbangsa dan bernegara. Saya ingin mencoba memberikan satu sudut pandang, ya, tentang 4 hal utama tadi yang disampaikan, misalkan saja. Saya ingin mulai tadi dari yang pertama, soal Freeport. Saya tidak ingin masuk pada detail kasus, tetapi kalau kita kemudian menangkap soal Freeport, ini bukan persoalan baru sebetulnya. Ini selalu saja kita bicara tentang abuse of power. Ada 3 institusi kelembagaan yang kalau kita bicara tentang trias politika, tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa yang terjadi pada Setia Novanto adalah persoalan legislatif. Artinya power, kekuasaan tadi, bisa dilakukan, abuse of power tadi bisa dilakukan oleh juga legislatif. Bukan saja eksekutif, bukan hanya yudikatif, tetapi juga legislatif. Jadi kalau kemudian kita membuat satu potret besar keadaan negeri ini, kita akan menemukan bahwa institusi legislatif kita itu juga sudah pada tingkat kerusakan yang luar biasa. Kalau saya sambungkan sedikit dengan persoalan pilkada misalkan hari ini, yang akan diselenggarakan 9 Desember. 9 Desember itu bertepatan dengan hari anti korupsi ya. Jadi ini menarik. Satu sisi 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi, tetapi sekaligus juga adalah pilkada serentak. Menarik karena ada catatan yang luar biasa. Ada catatan yang luar biasa. Kemarin sampai hari ini itu dari 524 orang yang terjerat kasus korupsi ini bicara soal kepala daerah ya. Mulai dari gubernur sampai dengan wali kota, bupati. Itu 318 tersangkut kasus korupsi dari 524. Setengah lebih. Dan saya ingatkan, pemilihan itu juga sama sebetulnya prosesnya. Bedanya dengan yang tanggal 9 adalah serentak. Bareng-bareng istilahnya gitu. Kalau yang kemarin kan nggak gantian, kan? Nanti pilkada kabupaten anu atau gubernur provinsi anu. Nah, hari ini serentak
Tetapi dari potret kemarin, dari catatan waktu yang kemarin, kita mendapatkan satu potret yang luar biasa. 318 kepala daerah, mulai dari wali kota, bupati, sampai dengan gubernur, juga tersangkut kasus korupsi. Total semua dari 524, 318. Nah, saya tidak bisa berharap banyak tentang pilkada serentak ke depan hasilnya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara tadi tentang kepala daerah, itu kan eksekutif. Itu eksekutif. Jadi legislatif tadi, kasus Setia Novanto segala. Eksekutifnya kita mendapatkan potret itu. Itu jelas. Lalu kalau saya mengatakan bahwa di sisi hukum, penegakan hukum, atau yudikatif, ya catatannya juga panjang di sana. Catatan panjang di sana juga, yang juga terlibat kasus korupsi misalkan. Nah, kalau kita melihat ini secara utuh, maka tadi mengapa di awal saya mengatakan bahwa Indonesia, negeri ini, sudah sampai pada tingkat tentang yang saya katakan tadi, darurat peradaban. Kita mengalami satu krisis peradaban yang luar biasa. Dari satu bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang biadab. Ya. Artinya ini jelas bahwa kita sudah tidak menepati lagi, kita sudah tidak lagi mendasarkan kehidupan kita dalam nilai-nilai kepancasilaan. Karena jelas sila kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan biadab. Nah, ketika saya menarik ini dalam konteks Pancasila, maka saya ingin menjawab tadi tentang wacana yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa Pancasila tidak kompatibel dengan Islam. Saya jadi khawatir atas pernyataan tadi, Kapolda tadi. Karena Pancasila bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kemudian tidak kompatibel dengan Islam, maka kemudian secara tidak langsung Kapolda ingin mengatakan bahwa Islam biadab. Bukankah itu artinya? Ini mengerikan loh. Untuk setingkat pejabat dengan posisi Kapolda itu bintang 2 menyatakan itu. Jelas kok. Pasal 2 sila kedua Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan saya mengatakan tadi, dari gambaran yang kita dapatkan tadi, apa yang terjadi di Setia Novanto, apa yang terjadi di pilkada, apa yang terjadi di yudikatif, itu sudah menampakkan satu proses kehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara yang biadab. Itu biadab, itu kebiadaban. Jadi kalau ada pernyataan tadi, Pancasila tidak kompatibel dengan Islam, maka pernyataan itu sama saja mengatakan bahwa Islam mengajarkan kebiadaban. Ya kan? Sama itu artinya. Karena Pancasila bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu Pancasila tidak kompatibel dengan Islam. Maka artinya menurut Kapolda Metro Jaya, Islam tidak beradab atau Islam biadab. Kan pernyataannya jadi begitu. Itu sebuah pernyataan. Lalu faktanya di lapangan seperti apa? Menyambung tadi, pernyataan tadi. Tentang bagaimana seorang habaib, jangan habib, habaib. Oh iya, nyebutnya harus habaib. Yang memplesetkan sampurasun menjadi campuracun. Artinya itu menegaskan tadi akhirnya. Menegaskan apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya.
Jadi Kapolda Metro Jaya sedang ingin mengatakan tadi tentang apa yang dilakukan oleh sang habaib tadi sebenarnya. Ya, Pancasila itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, Islam tidak kompatibel dengan Pancasila, dan kemudian kita ditunjukkan satu fenomena. Seorang habaib yang kemudian memelesetkan kata sampurasun menjadi campur racun. Gambarnya utuh kan? Utuh. Gambarnya kita mendapatkan itu utuh. Jadi, apa yang terjadi, apa yang Anda sampaikan, apa yang marak berkembang di media massa hari ini, itu adalah satu potret kerusakan, satu potret kebiadaban yang hari ini berlangsung di Indonesia, di negeri ini. Di negeri yang menggunakan Pancasila. Di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Ini yang terjadi. Jadi kita sudah kehilangan pijakan nilai di dalam proses berkehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Sang habaib dengan cerdas memberikan satu penjelasan bahwa di zaman itu sebelum Muhammad Rasulullah kemudian mengajarkan tentang bagaimana menyampaikan kata salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dikenal dulu menurut sang habaib adalah wasobaha, katanya. Antara Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian juga sahabat Nabi. Kan begitu yang sama-sama kita tonton ya, di YouTube yang berkembang hari ini. Tapi saya bertanya, apakah ketika Rasulullah menghadirkan Assalamualaikum, lantas kemudian dia memplesetkan wasobaha menjadi wasob buntut misalkan? Kan tidak, Rasulullah tidak melakukan itu. Dia cukup saja menyampaikan, yang benar ini loh. Anda jangan lagi menggunakan wasobaha. Gunakanlah Assalamualaikum. Kan tanpa menghina. Karena seorang Muhammad itu tutur katanya sangat lembut, sangat sopan. Tidak pernah mau kemudian menyakiti orang lain. Itu karakter Muhammad. Lalu kalau ada, kita nonton di YouTube, memelesetkan sampurasun menjadi campur racun dengan cara, saya nggak berani mengatakan biadab ya. Tapi, ya, saya tidak berani mengatakan itu biadab, tapi saya memastikan itu tidak beradab pasti. Itu pasti tidak beradab. Karena, kenapa saya mengatakan itu? Karena Rasulullah tidak melakukan hal itu. Ketika dia memperkenalkan Assalamualaikum untuk menggantikan wasobaha. Dia tidak menghina kata wasobaha. Tidak memplesetkan kata wasobaha menjadi wasob buntut. Tidak. Lalu, apakah itu menjadi satu contoh dari perilaku seorang Muhammad sebagai Rasulullah? Jadi, apa yang terjadi hari ini? Apa yang Anda sampaikan tadi? Mulai dari kita bicara Freeport. Saya tidak mau masuk pada detail teknis apa yang terjadi di sana. Biarkan itu menjadi wilayah hukum. Biarkan itu menjadi satu pemahaman kepada masyarakat kita, kepada rakyat Indonesia, bahwa ada persoalan besar yang tengah kita hadapi di Indonesia. Rakyat pasti tahu karena berita itu berkembang luas, baik di media massa maupun di media sosial. Semua juga bisa melihat itu dengan berbagai versi. Yang satu menyalahkan, yang satu membenarkan.
Tetapi yang paling penting harusnya rakyat memahami bahwa itu adalah indikator terjadinya darurat peradaban yang saya katakan. Ada krisis peradaban yang luar biasa di dunia. Dan itu sudah masuk di semua level, di semua tingkatan, di semua sektor kehidupan. Kalau saya katakan di semua tingkatan, ya dari atas sampai bawah. Secara horizontal ya tadi, semua tingkatan kehidupan, semua sektor kehidupan masuk. Tidak ada yang lepas dari krisis itu, bencana itu. Bencana politik, bencana kemanusiaan, bencana budaya, bencana ekonomi. Jadi kalau kemudian kita bicara tadi beberapa kali disampaikan tentang seorang Risa Khalid, ya semua juga tahu bahwa selama ini di balik Petrol dulu adalah sekarang ingin comeback main dengan Freeport. Pintu masuknya lewat Setia Novanto. Ya kan? Berharap kemudian dapat sahamnya dioper ke Risa Khalid. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat tak lagi berbicara sebagai wakil rakyat, tapi dia bicara sebagai wakil pengusaha yang ingin mendapatkan saham. Dewan Perwakilan Rakyat menjadi alat lobby bagi kepentingan-kepentingan bisnis. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau kemudian kita masuk kembali ke soal 9 Desember, 6,7 triliun untuk membiayai pilkada, berapa banyak kemudian terjadi korupsi dari 6,7 triliun itu dulu. Bahkan kemudian termasuk biaya kampanyenya juga dibiayai oleh negara. Sampai kampanyenya aja dibiayai. Kalau kemudian kita akan mendapatkan produk juga dari proses yang tadi. Ini ada catatan, 318 dari 524 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Jadi sudah dibiayai oleh negara, ketika dia jadi dia korupsi. Lalu berapa kerugian negara? Dari 6,7 triliun itu, saya pun yakin dalam praktek hari ini, itu juga akan dikorupsi 6,7 triliun. Seperti halnya yang lain. Karena ini 6,7 triliun untuk pilkada ini adalah proyek pasti. Proyek pengadaan, proyek yang memang kemudian semua rentan terhadap proses korupsi yang terjadi. Apakah itu kemudian membenarkan proses demokrasi? Bahwa karena ini dipilih rakyat, serentak, segala macam. Apakah kemudian stempel demokrasi tepat untuk memberikan justifikasi, untuk memberikan legitimasi dari satu proses seperti ini? Pilkada tadi. Dan saya ingin mengingatkan, kembali, kalau tadi kita bicara soal sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka saya akan menarik kepada sila keempat. Kalau kita ingin memotret persoalan pilkada, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah demokrasi kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan pembahasan kita terdahulu tentang Pancasila. Ada orientasi kerakyatan di sana, bukan orientasi kekuasaan. Dan orientasi kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ada hikmat dan ada kebijaksanaan. Bukan dipimpin oleh uang dan kekuasaan.
tapi hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, bermusyawarah yang dilakukan oleh para wakil yang ditunjuk. Itu amanat sila keempat Pancasila. Tetapi kita menemukan hikmat kebijaksanaan dalam pemilihan langsung. Yang tidak lagi kemudian mengindahkan permusyawaratan perwakilan. Tapi dipilih langsung atas nama demokrasi. Dan akhirnya tadi, bagaimana kita bisa memilih kalau kita tidak kenal? Seperti membeli kucing dalam karung. Artinya sila keempat sudah dinegasikan di dalam proses ini. Di dalam proses pilkada yang terjadi 9 Desember, proses sila keempat sudah dikhianati di sana. Jadi 4 hal tadi, kita akan bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, bicara bagaimana Pancasila tidak kompatibel dengan Islam. Lalu kita sudah bicara sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bicara juga tentang sila keempat, ketika menyangkut pilkada. Dan artinya bahwa proses yang ada hari ini sudah mencederai rasa kebangsaan kita sebagai Indonesia, kalau kita kembali kepada persatuan Indonesia. Maka pada saat itu kita tidak bisa mengatakan persatuan Indonesia. Karena masing-masing bicara atas nama kelompok dan golongannya. Tidak lagi mendudukan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Karena persatuan Indonesia itu bicara tentang kebangsaan, tentang bangsa Indonesia. Artinya semangat kebangsaan kita sudah runtuh, sudah hancur. Semangat golongan, semangat sektarian, agama menguat. Jadi rasa kebangsaan kita hari ini juga sudah mencapai satu titik nadir. Karena suka tidak suka, apa yang diamanatkan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 untuk membangun satu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, belum terselenggara hingga hari ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercipta di sana. Antara yang kaya dengan yang miskin, kesenjangannya semakin tinggi. Di sisi yang lain kita melihat saudara-saudara kita yang sulit makan, sehingga harus merebus batu. Ada peristiwa itu. Merebus batu. Tapi di sisi lain kita mendapatkan potret bagaimana satu kelompok kecil bisa memiliki mobil yang harganya miliaran. Tanpa kemudian terusik rasa kemanusiaan dia. Dengan bangga, dengan jumawanya. Naik mobil sport di tengah kota. Yang harganya miliaran. Sementara ada saudara sebangsa yang tidak bisa makan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kemudian 4 kasus tadi, 4 yang disampaikan tadi, 4 hal tadi, itu menunjukkan bahwa bagaimana kemudian Pancasila sebagai falsafah dasar di dalam kehidupan bertanah air berbangsa dan negara, Pancasila sebagai pandangan hidup di dalam proses bertanah air, berbangsa dan bernegara,
sudah tidak lagi digunakan, sudah tidak lagi dijadikan pedoman. Maka tak pelak lagi bahwa kita menghadapi satu keadaan yang disebut dengan darurat peradaban, krisis peradaban, bencana kemanusiaan. Dan hari ini itu yang terjadi di tengah kita. Kasus-kasus tadi hanya membenarkan saja, hanya memberikan anggukan kepala bahwa benar terjadi itu. Itu menjadi anggukan kepala bahwa ada yang salah di negeri ini. Jadi harusnya kita semua tidak terjebak hanya melihat pada case-nya, pada kasusnya. Karena Anda akan mendapatkan kasus yang lebih banyak lagi nanti. Ini baru satu kasus. Lepas apakah itu pengalihan isu dan lain sebagainya. Tetap itu tidak kemudian merubah kenyataan, fakta hari ini bahwa terjadi darurat peradaban. Terjadi krisis peradaban hari ini. Tidak menghilangkan fakta itu. Boleh saja ada pernyataan, oh ini untuk menggeser isu tentang Freeport dan sebagainya. Silahkan saja. Kalau kemudian isu-isu ini sengaja diangkat untuk sekedar menjadi alih opini. Tetapi apapun itu, alih opini atau tidak, tetap saya ingin mengatakan, itu adalah indikator. Itu adalah tengara bahwa ada persoalan besar yang dihadapi negeri. Dan persoalan tadi, peradaban, kehancuran peradaban, darurat peradaban yang kita hadapi hari ini. Jadi apa yang tadi disampaikan semua, saya coba rangkum dalam satu paparan awal. Jadi saya ingin menarik di dalam satu pemahaman persoalan yang jauh lebih mengakar. Kita tidak melihat persoalan hanya apa yang ada di permukaan, tetapi kita mencoba menarik pada akar persoalannya, akar masalahnya. Sehingga kita tidak dikecoh hanya sekedar dengan isu, tapi kita masuk ke dalam inti, akar dari masalah yang sesungguhnya. Dan ketika kemudian saya sampaikan tadi bagaimana apa yang terjadi tadi, kemudian kita perhadapkan dengan falsafah dasar negara kita Pancasila, jelas bahwa memang apa yang ada hari ini, apa yang berlangsung hari ini, jelas tidak lagi melandaskan kepada Pancasila. Karena kalau kita masih berpijak pada Pancasila sebagai falsafah dasar, saya yakin situasi negeri ini tidak akan seperti sekarang ini. Tidak terjadi krisis peradaban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar di dalam, nanti kita lanjutkan dengan diskusi di dalam sesi berikutnya. Jadi ini sekedar pengantar untuk membuka kita untuk masuk di dalam diskusi di sesi berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya coba kemas dari 4 hal tadi ya, dari apa yang disampaikan tadi. Saya kemas dalam satu paparan sebetulnya. Ya, kita lanjutkan nanti setelah ini di dalam sesi tanya jawab. Sampurasun.